Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifa Zahra. Hari ini saya akan mempresentasikan subbab pelaku ekonomi mikro Islam. Pembahasan hari ini ialah pertama, pengertian pelaku ekonomi. Kedua, macam-macam pelaku ekonomi mikro Islam. Dan yang ketiga, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pelaku ekonomi mikro Islam. Pengertian pelaku ekonomi ialah individu-individu atau lembaga-lembaga yang melakukan suatu proses kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, maupun konsumsi. Nah, di sini macam-macam pelaku ekonomi mikro Islam ini ada 3. Yang pertama, rumah tangga konsumsi atau rumah tangga keluarga. Yang kedua, rumah tangga perusahaan mikro. Dan yang terakhir, rumah tangga pemerintah. Rumah tangga konsumsi atau rumah tangga keluarga ialah pelaku kegiatan ekonomi yang menyediakan faktor-faktor produksi kepada pelaku ekonomi yang lainnya. Penyediaan faktor-faktor produksi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, bagaimana cara mereka untuk mendapatkan uang? Yang pertama, menawarkan sewa yang dimiliki kepada pihak lain untuk mendapatkan balas jasa yang disebut dengan sewa. Yang kedua, menawarkan sumber tenaga kerja atau sumber tenaga manusia untuk mendapatkan balas jasa yang disebut dengan upah atau gaji. Yang ketiga, menawarkan modal yang dimiliki untuk mendapatkan bunga sebagai balas jasa. Bunga di sini ini bukan bunga seperti di bank konvensional, tetapi bunga di sini ini sebagai bagi hasil. Karena dalam ekonomi Islam itu adanya bagi hasil. Kemudian yang keempat, menawarkan atau memakai keahlian yang dimiliki dan balas jasa yang diterima disebut bagian dari keuntungan atau laba perusahaan yang bersangkutan. Nah, apa sih kegiatan yang dilakukan oleh kelompok rumah tangga? Yang pertama, menyediakan dan menyerahkan faktor-faktor produksi. Yang kedua, menerima balas jasa atau faktor produksi yang dimiliki. Dan yang terakhir, mengonsumsi barang atau jasa. Kemudian, ada rumah tangga perusahaan mikro. Apa sih rumah tangga perusahaan mikro? Rumah tangga perusahaan mikro ialah berperan untuk melakukan kegiatan produksi dan distribusi pada kegiatan ekonomi. Nah, apa sih kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga perusahaan mikro? Yang pertama, ada melakukan kegiatan produksi barang dan jasa dengan mengolah faktor produksi yang diterima dari rumah tangga konsumen. Yang kedua, membayar imbalan atas penggunaan faktor produksi. Yang ketiga, menjual hasil produksi kepada rumah tangga konsumen. Dan yang terakhir, menerima pembayaran atas penggunaan barang dan jasa. Dan yang terakhir, ada rumah tangga pemerintah. Apa sih rumah tangga pemerintah? Rumah tangga pemerintah ialah menjalankan kegiatan ekonomi dengan motif sosial, yaitu mencari penghasilan untuk kepentingan umum. Apa sih aktivitas pemerintah yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi ini? Yang pertama, ada mengeluarkan undang-undang, peraturan, kebijakan, dan mengumpulkan dana dari masyarakat. Contohnya ada pajak. Kemudian, membelanjakan penerimaan negara untuk sarana-prasarana yang menyangkut kepentingan umum, public goods. Kemudian, melakukan kegiatan ekonomi langsung di bawah badan usaha milik negara atau daerah seperti PLN, koperasi, Damri, Busway, Pertamina, dan lain-lain. Dan yang terakhir, melakukan hubungan ekonomi dengan negara lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, sekarang sesi tanya-jawab. Yang pertama, pertanyaan dari Kiki Mita. Apakah ketiga pelaku ekonomi Islam dapat saling berkaitan? Jika iya, jelaskan. Nah, tadi dalam PowerPoint saya menjelaskan bahwa pelaku ekonomi itu ada 3. Yang pertama ada konsumen, yang kedua ada perusahaan mikro, dan yang ketiga ada pemerintah. Di sini saya menggambarkan ketiga ini sebuah lingkaran yang saling berhubungan. Contohnya di sini konsumen dan perusahaan mikro. Mereka itu saling berhubungan. Kenapa? Jika si konsumen membutuhkan barang, perusahaan mikro akan membuat barang tersebut. Kemudian, perusahaan mikro ini akan membutuhkan karyawan, yang karyawannya itu akan diambil dari si konsumen. Nah, setelah menghasilkan suatu barang, maka barang tersebut akan dijual kembali kepada pihak rumah tangga konsumsi.
Nah, apa sih hubungannya perusahaan mikro dengan pemerintah dan konsumen dengan pemerintah? Itu ada hubungannya. Contohnya, konsumen memiliki kendaraan dan itu akan ada wajib pajak terhadap kendaraan tersebut. Maka pajak tersebut diberikan kepada pemerintah. Kemudian perusahaan mikro, apa hubungannya dengan pemerintah? Nah, di sini perusahaan mikro ini jika dia sudah melebihi batas untuk wajib pajak, maka dia harus membayar pajak kepada pemerintah. Nah, dana-dana yang sudah diberikan kepada pemerintah ini akan digunakan untuk prasarana kepentingan umum. Contohnya nih, membuat jalan atau lampu lalu lintas, dan lain-lainnya. Berikutnya, pertanyaan kedua dari Dewi Amelia. Apakah aktivitas pemerintah saat ini dalam kegiatan ekonomi sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam? Menurut saya, belum sesuai sepenuhnya dengan prinsip ekonomi Islam. Kenapa? Karena, contohnya ya, Indonesia ini mempunyai utang kepada negara lain. Nah, itu ada bunganya. Bunga itu ada dalam bank konvensional. Nah, itu belum sepenuhnya menerapkan ekonomi Islam. Tetapi, Indonesia juga sudah menerapkan ekonomi Islam. Contohnya juga seperti bank-bank sekarang itu ada penerapan ekonomi Islam. Ada Bank Muamalat, ada Bank Mandiri Syariah, dan lainnya. Pertanyaan ketiga dari Maulina. Saat ini pemerintah sedang mengurangi kegiatan yang berhubungan dengan orang banyak sebagai pencegahan virus corona. Apakah ini berpengaruh dengan kegiatan pelaku ekonomi mikro Islam? Di sini saya akan menjawab, menurut saya berpengaruh. Kenapa? Kita mengekspor barang, tetapi kegiatan gerakan ekonomi di sana itu turun, maka ekspor kita turun. Kemudian, kita juga mengimpor barang dari luar negeri. Ketika di sana produksinya berhenti, maka yang dikirim ke sini tidak ada. Contoh kecilnya nih, kita ini diliburkan karena adanya kasus virus corona ini. Nah, di Polines itu kan ada kantin. Kalau misalnya pelaku konsumsi itu tidak ada, maka akan turun tuh ekonominya, si penjual kantin ini akan mendapat uangnya lebih sedikit. Otomatis kantin ini akan sebaiknya tutup sementara gitu. Pertanyaan berikutnya yang keempat dari Rosana. Dengan negara mana saja Indonesia menjalin kerjasama dalam ekonomi Islam dan dalam apa saja yang mereka kerjakan dalam ekonomi Islam antar dua negara tersebut. Di sini contohnya itu Indonesia menjalin kerjasama dengan Dubai. Itu dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi makanan, minuman, kosmetik, farmasi, pariwisata yang halal, infrastruktur digital Islam, pusat seni Islam, pusat pengetahuan Islami, standarisasi dan sertifikasi yang halal. Pertanyaan kelima dari Pandiga Octavia. Apakah pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus dalam kasus corona untuk mengamankan kegiatan ekonomi di Indonesia? Jika ada, kebijakan apa itu? Terima kasih. Saya akan menjawab. Pemerintah terus berupaya agar perekonomian di Indonesia itu tidak menurun dengan memberikan stimulus fiskal dan moneter. Pemerintah terus melakukan perbaikan pada sektor real. Nah, minggu lalu Bank Indonesia ini juga melakukan stimulus moneter konservatif network dari sisi fiskal. Lalu untuk sisi moneternya dan struktural reform supaya Indonesia tetap di jalurnya. Kemudian pertanyaan yang keenam dari Nurul Afifah. Mengenai pelaku ekonomi, bagaimana efek yang ditimbulkan usaha waralaba terhadap UMKM? Menjamurnya bisnis retail yang modern ini akan mematikan usaha lokal yang bermodalkan kecil. Persaingan yang tidak seimbang ini secara langsung akan mematikan peluang usaha kecil yang memiliki modal kecil. Dan pengusaha kecil itu didorong untuk memiliki kreativitas yang tinggi agar pasarnya itu tidak mati. Persaingan usaha antar pemilik modal besar ini, khususnya di kota-kota yang kecil ini, secara tidak langsung telah mematikan sumber pendapatan ekonomi masyarakat kelas bawah. Persaingan yang timpang ini lambat laun mematikan pasar tradisional. Akhirnya, untuk menyelaraskan antara social benefit dan social cost,
yang ditimbulkan oleh semakin maraknya bisnis waralaba, pemerintah sebagai regulator seharusnya mampu membuat kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan kedua pihak tersebut. Peran itu dilakukan melalui kebijakan yang proteksionis terhadap usaha kecil perseorangan serta membatasi ruang gerak toko retail waralaba di beberapa daerah. Pertanyaan ketujuh sekaligus pertanyaan terakhir yaitu dari Ahmad Fatan. Menurut Anda, apakah kegiatan ekonomi pemerintah dengan motif sosial sudah berjalan dengan semestinya? Jelaskan alasannya. Menurut saya, sudah berjalan semestinya tetapi belum seutuhnya. Nah, salah satu faktornya itu ialah karena dari SDM-nya. SDM-nya ini salah satu contohnya itu karena dia kurang dapat memanage waktu dengan baik, kemudian kurangnya profesionalitas. Nah, gimana sih caranya agar ia dapat memajukan ekonomi dengan semestinya? Nah, salah satunya itu dengan pelatihan. Di dalam pelatihan itu dapat mengajarkan untuk kita itu bagaimana cara profesionalisme, bagaimana cara bekerja dengan baik, memanage waktu dengan baik. Terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman. Semoga dapat menjawab pertanyaan teman-teman dengan semestinya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah aktivitas cari penghasilan untuk kepentingan umum, yaitu keluarga ialah pemerintah dalam